Selamat siang semua, saya Alfreda Theodora Sinarpalosa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan komputer menggunakan konsep IPO. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja komputer secara umum, maka kita semua harus mengenal lebih dahulu bagian dari dalam komputer itu sendiri. Dengan mengenal komponen yang ada di dalam komputer, maka kita semua akan lebih mudah memahami bagaimana komputer itu bekerja dari mulai dihidupkan sampai dengan siap digunakan, bahkan sampai dimatikan sekalipun. Yang pertama, cara menghidupkan komputer menggunakan konsep IPO atau Input, Process, dan Output. Yang pertama, cara kerja komputer menggunakan konsep IPO. Yang pertama, input. Pastikan semua kabel sudah terpasang dengan baik dan benar dan tekan tombol power untuk menyalakan komputer. Yang kedua, proses. Saat komputer sedang melakukan booting, setelah semua dinyalakan. Yang ketiga, output. Layar komputer menyala dan komputer siap digunakan. Kemudian kita ke bagian dalam komputer dan cara kerja secara umum. Yang pertama, input device adalah perangkat di dalam komputer dengan cara kerja memberikan input dan masukkan data mentah yang nantinya akan dibaca oleh prosesor. Data masukan tersebut bisa berupa angka, huruf, alfabet, tanda, dan simbol. Yang kedua, processing device adalah komponen di dalam komputer yang fungsinya untuk memproses data-data yang telah dimasukkan oleh alat atau perangkat input device yang sudah dijelaskan di atas. Tugas utama ini dikendalikan langsung oleh CPU. Cara kerjanya nanti akan melakukan fungsi perhitungan angka matematika. Yang ketiga, output device adalah perangkat maupun periferal yang cara kerjanya hanya untuk menampilkan data yang sudah selesai diproses melalui processing device. Hasilnya nanti akan bisa berupa gambar, cetakan, printout, file, multimedia, video, audio, signal, dan lain-lainnya. Intinya di bagian output unit ini, data yang ditampilkan sudah matang. Contoh output device antara lain printer, monitor, proyektor, dan lain-lainnya. Yang keempat, storage device atau tempat penyimpanan bekas dibedakan menjadi dua, yaitu primary storage adalah tempat penyimpanan data utama sejak pertama kali komputer dinyalakan dan biasanya memori ini berukuran mikro. Fungsi dan cara kerjanya hanya sebatas cara untuk menyimpan instruksi logik paling besar dan dari BIOS yang nantinya akan digunakan prosesor untuk mengontrol serta dan melakukan verifikasi kondisi dan keadaan seluruh periferal yang terpasang pada mesin. Yang kedua, secondary storage adalah tempat penyimpanan data tercadang. Biasanya memori ini berukuran jauh lebih besar karena nantinya digunakan untuk menyimpan semua jenis perangkat lunak seperti file, dokumen, program, dan aplikasi sistem operasi, file multimedia, dan lain sebagainya. Fungsi dan cara kerja dari secondary storage ini untuk prosesor adalah sebagai tempat untuk menggali informasi digital setelah prosesor kembali melakukan verifikasi logik pada primary storage yang nantinya akan dikeluarkan ke unit output device. Dan yang terakhir, berikut merupakan langkah-langkah dalam mematikan komputer. Yang pertama, arahkan pointer mouse ke pojok kiri bawah pada desktop. Yang kedua, klik menu start, kemudian cari tombol power di bagian pojok kiri bawah. Yang ketiga, klik tombol power. Selanjutnya, klik shutdown. Selanjutnya, tunggu hingga komputer benar-benar mati. Dan terakhir, matikan stabilizer dan matikan aliran listrik yang mengalir menuju komputer untuk perawatan komputer yang lebih baik.
Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menyalakan komputer menggunakan konsep IPO sampai mematikan komputer. Sekian, terima kasih.